Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan belajar daring. Kali ini materi pelajarannya adalah klasifikasi makhluk hidup ya pada bab 2. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup pada materi ini ada istilah-istilah penting yang untuk diperhatikan. Yang pertama adalah makhluk hidup, benda tak hidup, klasifikasi, ada monera, protista, fungi, pelantai, dan animalia. Oke, untuk yang pertama yang dipelajari adalah makhluk hidup. Kita mulai klik. Makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Yang ketiga adalah bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Ciri yang nomor 6, peka terhadap rangsang. Nomor 7, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan yang 8 adalah ekskresi. Oke, kita bahas satu persatu dari ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Oke, kita mulai. Ya, apa itu bernafas? Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen, O2, dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida, CO2. Ya, ini ada manusia menghirup udara yang kandungannya oksigen masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu dikeluarkan lagi berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, sedangkan untuk hewan yang ada di air bernafasnya menggunakan insang. Oke, jadi yang pertama bernafas sudah. Berikutnya adalah ciri yang kedua, memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Nah, energi ini diperoleh dari mana? Energi diperoleh makhluk hidup dari makanan yang dikonsumsi, ya. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Ini ada kambing makan rumput, ada anak makan nasi. Dari proses makan ini nanti makhluk hidup ini mempunyai energi, ya. Oke, untuk berikutnya adalah ciri yang ketiga, bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Di sini ada anak berlari, ya, ada berenang. Ini mengalami perpindahan tempat sehingga disebut dengan bergerak. Contoh lagi, misalkan ada burung terbang dari satu pohon ke pohon berikutnya, ya. Kalau pada tumbuhan misalkan akar bergerak menuju ke tempat yang ada airnya, atau ujung tunas pada tumbuhan bisa juga mencari cahaya matahari. Oke, ciri yang ketiga bergerak. Berikutnya adalah ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan, bertambahnya ukuran tubuh menjadi lebih besar, lebih tinggi. Ini terjadi secara fisik, ya. Contohnya dari kecil, anak-anak, remaja, dan dewasa. Ini terjadi perubahan fisik dan sifatnya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dengan yang berkembangan, ini adalah kedewasaan atau psikologis. Perhatikan tubuhmu semakin tinggi dan masa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan masa tubuhmu waktu masih kecil tentu saja tidak sama. Tinggi dan masa tubuhmu akan bertambah seiring bertambahnya usia. Ini masuk dalam kategori pertumbuhan, ya. Hewan juga mengalami hal yang sama. Misalkan di sini ada kupu-kupu bertelur, telur berubah menjadi ulat, ya. Telur menetas menjadi ulat, ulat nanti menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan dulu, baru perkembangan. Karena psikologis kedewasaan ini kaitannya dengan hormon reproduksi. Oke, ciri yang keempat selesai. Berikutnya adalah ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup
untuk memperoleh keturunan. Disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Nah, reproduksi ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contohnya di sini adalah seorang anak lahir dari ayah dan ibu lahir dari, juga masing-masing memiliki orang tua yang disebut dengan kakek dan nenek, dan seterusnya. Ini juga ada ayam, ada anak ayam. Oke, berkembang biak sudah. Ciri yang berikutnya adalah peka terhadap rangsang, atau disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Ya, di sini ada manusia dan hewan dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan seperti hidung untuk mencium bau, mata melihat, dan telinga untuk mendengar. Ini peka terhadap rangsang. Ini juga ada gambar, ada seorang mengendarai kendaraan, ada cahaya, ya. Penglihatannya silau. Ini juga ada tumbuhan terkena sentuhan dia bergerak. Oke, peka terhadap rangsang, iritabilitas. Berikutnya, ciri yang nomor 7, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Apa itu adaptasi? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang lebih sempit dan tebal. Ini contohnya adalah kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah, banyak mengandung air, memiliki daun yang lebar. Ini ada eceng gondok. Nah, yang di sebelah sini kirinya ada hewan, ya, dimana memiliki bentuk yang berbeda. Ini adalah adaptasi morfologi. Ada hewan pemakan daging, ada ikan, ya, ada unta, ada harimau, hewan pemakan daging, juga ada yang pemakan tumbuhan atau herbivora. Oke, berikutnya ciri yang ke-8 ada ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda yang tidak berguna lagi lainnya yang ada di dalam tubuh, dan sifatnya ini harus dikeluarkan karena bersifat toksin, ya, atau racun. Nah, organ ekskresi yang ada pada manusia ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Apa yang dihasilkan ginjal? Ginjal menghasilkan urin, hasil ekskresinya. Paru-paru hasil ekskresinya adalah karbon dioksida. Kulit hasil ekskresinya keringat. Hati hasil ekskresinya empedu. Oke, itu tadi adalah merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Tetap semangat belajar. Untuk berikutnya, materi yang dibahas adalah klasifikasi makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.